awalnya gue pengen jual motor 2 tak ini atau motor langka ini. Tapi dia mengajarkan gue bagaimana rasanya memakai 2 tak. Buat lo yang baru mampir, selamat datang di channel ini. Jadi awal pertama gue jumpa motor ini di tahun 2023, yang dimana di tahun itu adalah momen terbaik dalam hidup gue, dimana gue menangin Grand Prix di event nasional Bowrider se-Indonesia. Jadi gue 105 Ideal Aidra. Selamat kepada Ideal memenangkan motor Honda. Mana nih? Sini. Ajak 4 teman kamu. Ajak 4 teman kamu. Ajak 4. Bantu kamu menurunkan motor di atas. Oke, go. Ya. Sini Ajak pemenang. 4 temennya untuk bantuin turunin motornya. Pemenangnya sini dulu. Wah, ini dia. Namanya siapa? M.Aidil Adaha. Ini dia motor kamu. Temannya boleh ditolong untuk diturunkan motornya. Diturunkan 4 orang, diturunkan. Sini dulu. Yo. Kepada Pak Mol dipersilakan untuk memberikan simbol untuk Sana simbol, hadiah. Pak Mulyadi, monggo. awal pertama gue pakai motor ini aman-aman aja. Tapi di suatu hari ketika motor ini mati dan nggak bisa hidup, itulah awal mula drama ini. Kata-kata yang pertama gue dengar tentang motor ini adalah yaitu motor ini langka, spare part-nya mahal, kalau ada pun pasti harganya mahal. Kata-kata itulah yang bikin gue takut atau was-was untuk memelihara 2 tak ini. Apalagi gue nggak ada basic di bidang mesin. Jujur, inilah motor pertama gue yang 2 tak gitu. Dan sampai akhirnya 1 tahun lebih motor ini nggak gue apa-apain. Di pertengahan tahun 2024, timbul penasaran gue pengen perbaiki motor ini lagi. Akhirnya gue bawa ke tempat teman gue yang mungkin yang paham 2 tak. Nah, ketika gue ceritain kendala motor ini dan dia udah periksa, ternyata CDI-nya harus diganti. Nah, gue ceklah ke CDI tersebut di aplikasi Oren, dan ternyata harga bekasnya segini, apalagi yang orinya. Yah, gue bawa dong motor ini balik lagi pulang. Hampir 1 bulan, akhirnya gue pengen perbaiki motor ini lagi. Dan karena gue udah dapat info kalau motor ini CDI yang kena, jadi gue carilah harga CDI maupun CDI-nya bekas di marketplace. Dan akhirnya gue ketemu barangnya nggak sampai 1 jutaan, cuman di Surabaya. Tapi ada keraguan yang bikin gue tuh ragu untuk beli itu. Yang pertama, gue ragu nanti atau gue takut kena tipu. Yang kedua, gue ragu apakah ini kendalanya pasti CDI. Waktu itu gue bimbang gitu, apalagi gue nggak ada basic di bagian mesin tersebut. Jadi gue bingung gitu, mau tanya ke bengkel lain tapi belum ada kenalan gitu. Lalu gue memutuskan untuk beli CDI tersebut. Tapi sebelum gue beli, gue pengen konfirmasi dulu buat ke penjualnya, ceritain kendala motor ini nggak bisa hidup. Singkat cerita dia bilang gini gitu, dia memastikan lagi atau suruh nyaranin gue lagi, cek lagi ke bengkel lain yang paham 2 tak lagi, apakah CDI yang kena gitu. Karena dia pun nggak yakin kalau ini CDI yang kena. Tapi karena gue waktu itu belum ada relasi tentang bengkel 2 tak ini, ya udah gue biarin dulu gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk beli CDI tersebut. Setelah gue berbincang-bincang lama sama penjualnya, penjual itu Mas Zai di Surabaya. Thank you Mas ilmu-ilmunya dan sharing-sharing tentang 2 tak gitu. Dan gue banyak pengalaman atau dapat ilmu-ilmu baru dari Mas Zai ini. Kebetulan dia juga punya bengkel 2 tak, dan juga memiliki motor NSR tersebut gitu. Jadi kurang lebih dia paham lah tentang kondisi atau penyakit motor gitu.
Intinya sekali lagi terima kasih Mas, ilmunya respect gitu. Akhirnya gue belilah CDI tersebut dengan alasan atau dalam pikiran gue beli CDI tersebut kalau emang tidak CDI-nya bermasalah, setidaknya gue punya CDI cadangan. Hampir 1 minggu gue nunggu CDI-nya dan akhirnya datang dan gue bahagia. Karena dalam pemikiran gue ketika CDI-nya datang nanti tinggal dipasang, buka yang lama, ambil yang baru. Dan hasilnya adalah oke, akhirnya datang juga. Oke, thank you Om. Oh. Iya, motor itu nggak bisa hidup. Itu bikin gua pasrah lagi. Udah malas ngidupinnya, ya udah gue biarin lagi motor itu selama berbulan-bulan. Dan di awal tahun 2025, gua kepikiran lagi pengen hidupin motor ini. Tapi dengan alasan gua pengen jual motor ini. Dan gua tergiur gitu. Apalagi gua cek pasaran harga motor NSR ini masih stabil. Apalagi nanti ini adalah barang kolektor gitu. Gua cari modal untuk perbaiki motor ini. Ketika motor ini udah hidup, lalu gua jual. Setelah itu, gua carilah relasi bengkel-bengkel 2 tak. Dan gua ketemu, direkomendasikan sama teman gua, yaitu Bang Fauzan, untuk menyarankan bawalah ke bengkel Sinkron Motor. Nah, gua bawalah motor itu ke sana dengan mobil pickup. Singkat cerita, setelah gue ceritain ke Bang Rian kendala motor ini, bagaimana nggak bisa hidup, bla 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 bla, dan mulai mengerjakan motor ini. Dan operasi pun dimulai. Dan gue udah siap berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaiki motor ini. Bayangan gue ya juta-jutaan lah. Ya palingan nggak sampai 5 jutaan lah, itu bayangan gue ya. Dan beberapa saat kemudian motor ini hidup. Dan gue bisa dengan motor ini lagi atau dengar suaranya ini lagi. Terakhir gue dengar itu tahun 2023 dan di tahun ini gue dengar suara ini lagi. Dan itu bikin gue bahagia gitu. Jadi gue tanyalah kendala motor itu ke Bang Rian. Dan Bang Rian jawab, motor ini hanya kabelnya yang konslet katanya. Gue memastikan ke Bang Rian, apakah CDI-nya aman Bang? Buat CDI-nya aman, cuman pengapiannya atau kelistrikannya yang bermasalah katanya. Berapa biaya untuk perbaiki motor ini? Nggak sampai 200 ribuan. Itu udah termasuk ganti air radiator maupun servis karbu gitu. Setelah motor ini hidup, akhirnya gue bawalah motor ini keliling Kota Padang untuk memastikan aman nggak motor ini untuk dijual. Ketika udah semuanya udah aman dan ready, akhirnya gue balik ke rencana awal. Gue posting di marketplace motor ini. Akhirnya waktu ketika gue udah bawa motor ini jalan-jalan ke mana yang gue pengen, akhirnya gue menemukan something atau sesuatu yang bikin gue nyaman gitu. Semakin gue pengen jual motor tersebut, semakin ada rasa nyaman yang dia berikan. Dan itu gue susah untuk jelasin secara kata-kata gitu. Karena ada something yang bikin gue gila nih motor gitu. Ada rasa yang susah gue jelasin secara kayak gitulah gitu. Dan ini menurut gue magic. Dan gue mikir, apakah ini cinta?
Berjalannya waktu sampai 5 bulan atau bahkan sampai detik ini, motor ini masih gue pakai. Dan gue belum ada lagi niatan untuk jual motor ini. Karena ada something itulah yang bikin gue tuh pengen melihara motor ini lagi atau pengen merawatnya gitu. Ya di balik stigma orang tentang dua tak yaitu minyaknya boros, apalagi motor ini spare part-nya langka maupun kalau ada pun mahal, ya gue nggak peduli. Yang pertama tuh harus gue jaga dulu oli sampingnya dan gue jaga kelistrikannya. Ya menurut gue tuh udah cukup sih gitu. Motor itu tergantung kita yang merawatnya seperti apa gitu. Kalau kita makainya ya ugal-ugalan, ya motornya ugal-ugalan juga gitu. Jadi alasan lainnya karena gue nggak jadi jual motor ini karena mekaniknya udah ketemu gitu. Dan kebetulan Brian tadi yang punya sinkro motor itu mekaniknya. Nah, jadi ketika motor ini nanti kenapa-kenapa, gue udah tahu harus kemana motor gitu. Gue bawalah motor itu pergi ke luar kota Padang atau luar daerah kota Padang. Karena gue pengen ngetes berapa bensin atau berapa hematnya. Karena semakin banyaknya stigma orang tentang motor ini boros gimana, ya udah gue coba gitu. Jadi dari Padang menuju ke Kawasan Mandeh atau Pesisir Selatan, dengan kilometer 76 km pulang balik, gue menghabiskan bensin sebanyak 8 liter. Ya kalau dibilang boros enggaknya ya tergantung ya, karena gue belum bisa bandingin motor ini boros enggaknya sama kecuali sama kelasnya gitu. Kecuali gue udah bawa 2 tak maupun Ninja, setidaknya gue udah tahu perbandingannya gimana. Kalau dibanding sama motor bebek lainnya, itu bukan suatu hal perbandingan gitu. Gue pengen nanti di awal tahun 2026 ini banyak cerita-cerita yang dengan motor ini. Gue pengen mengabadikan momen bersama motor ini. Jadi di tahun 2026 nanti mungkin gue pengen bawa touring motor ini maupun reading gitu. Atau hal-hal seru yang bikin cerita di channel ini gitu. Nah segitu dulu cerita atau sharing gue, alasan gue nggak jual motor ini yang seperti di awal video tadi itu. Jadi itulah cerita singkatnya mungkin, ya gitulah. Jadi mungkin teman-teman atau punya cerita juga silahkan di kolom komentar gitu. Mana tahu kita bisa sharing atau maupun nanti kita bisa berjumpa atau bersua, saling bertukar pikiran gitu tentang dua tak gitu. Karena jujur saya butuh banyak masukan tentang dua tak ini gitu. Karena setidaknya nanti ketika motor ini terjadi apa-apa, saya udah siap apa yang harus saya lakukan gitu. Bukan saya bingung nih harus apa nih enggak gitu. Oke, sampai jumpa dulu di next konten. Semoga banyak hal-hal baru di next video. Ya udah, karena udah menunjukkan jam berapa, saya mau balap dulu ke Mandalika. Ini motor ini akan balap ke Mandalika. Saya akan cornering nanti. Udah ya. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di next konten. Bye bye.